से एक दूसरे को परखते हुए शानदार अटैक, काउंटर अटैक। Halo pemirsa AO Movie. Satu film berjudul Dangal yang rilis 2016. Berkisah tentang seorang pegulat yang harus berhenti karena ditentang ayahnya. Hingga akhirnya untuk mewujudkan mimpinya menaruh harapan pada anaknya. Untuk selengkapnya kita simak Cekidot. सियोल ओलंपिक्स के रेसलिंग अरीना में आपका स्वागत है। काफी रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। Film berawal dari pria bernama Mahavir yang menonton pertandingan final Olimpiade Gulat. Di sela itu Mahavir menyadari kenapa India tak pernah mendapat medali karena pemerintah tak mendukung. Tiba-tiba pria berbadan besar yang bersamanya mengajak Mahavir untuk bergulat. Tanpa ragu Mahavir menerima tantangannya dan mengajak bergulat di kantor mereka. बिल्कुल सही कहा। और दोनों ही पहलवान आमने सामने। देखना दिलचस्प। He's down. और ये बहुत ही बेहतरीन। And it's over. It's all over. David has become. Setelah mengalahkannya Mahavir menegaskan bahwa dia merupakan juara gulat tingkat nasional. Kemudian nampak Mahavir menonton anak-anak yang sedang berlatih gulat. Di sela itu Mahavir teringat pada ayahnya yang melarangnya bergulat dan menyuruhnya untuk bekerja. Hingga akhirnya Mahavir berhenti menjadi pegulat dan memilih bekerja di kantor. Kemudian nampak istri Mahavir yang mengingatkan bahwa bukan salahnya jika tak bisa memberi medali pada negara. Hingga akhirnya Mahavir bertekad yang tak bisa dilakukan akan diwujudkan oleh anaknya kelak. Lalu nampak Mahavir yang gelisah menunggu kelahiran anak pertamanya. Ketika mengetahui bahwa anaknya adalah perempuan nampak wajah Mahavir yang kecewa. Di sela itu terlihat bocah laki-laki bernama Omkar yang merupakan keponakan Mahavir. Mengetahui Mahavir menginginkan anak laki-laki semua orang memberi saran agar bisa mewujudkannya. Dari sesepuh desa juga memberi cara agar Mahavir bisa memiliki anak laki-laki. Kemudian terlihat Mahavir yang menunggu kelahiran anak keduanya yang berharap bayi laki-laki. Mengetahui anak keduanya seorang putri wajah Mahavir nampak kecewa untuk kedua kalinya. Berita itu pun menyebar dan semua orang menganggap Mahavir tak menjalankan saran dari mereka. Kemudian nampak Mahavir meyakinkan istrinya bahwa akan menyayangi kedua putrinya Gita dan Babita. Mahavir yang bersikukuh menginginkan anak cowok namun tak mendapatkannya hingga anak yang keempat juga cewek. Nampak kesedihan di mata Mahavir dan istrinya namun itu semua di luar keinginan mereka. Hingga akhirnya Mahavir mengubur dalam-dalam mimpinya menjadikan anaknya seorang pegulat. Kemudian Gita yang sudah besar menyuruh Mahavir untuk makan malam. Setelah itu Mahavir tak pernah tertarik lagi menonton latihan gulat di tempatnya. Suatu hari Mahavir menerima tamu yang mengadukan kedua putrinya menghajar anak cowok mereka. Melihat kondisi anak mereka babak belur membuat Mahavir merasa heran yang dilakukan kedua putrinya. Lalu Gita beralasan kedua anak tersebut mengejeknya sehingga dia dan Babita menghajarnya. Setelah Mahavir meminta maaf akhirnya mereka pergi meninggalkan mereka. Lalu Mahavir meminta Gita dan Babita menunjukkan caranya menghajar kedua anak tersebut. Lantas Gita dan Babita menunjukkannya dengan Omkar yang dijadikan korbannya. Melihat itu Mahavir menyadari bahwa kedua putrinya mewarisi jiwa pegulat yang dimilikinya. Kemudian Mahavir mengatakan pada istrinya bahwa Gita dan Babita akan dilatihnya untuk bergulat. Menyadari itu istrinya mengkhawatirkan tentang pendapat orang desa namun Mahavir tak peduli. Suatu pagi Mahavir mengajak Gita dan Babita untuk makan jajanan kesukaan mereka. Di sela itu Mahavir menyuruh mereka untuk makan sepuasnya karena setelahnya akan dijadikan pegulat. और तेज भाग बबीता। बापू मेरे ये पापा सलवार कमीज में भागा नहीं जाता। बापू मेरे Setelah menjalani latihan dengan ayahnya Gita dan Babita merasa kesakitan di sekujur badannya. Hari-hari Gita dan Babita selalu diisi dengan latihan fisik yang diajari oleh Mahavir. Teknik yang dimiliki oleh Mahavir diajarkan pada kedua putrinya. Kemudian nampak Omkar yang ikut berlatih dengan Gita dan Babita namun selalu mengeluh.
Pada malam hari Mahafir memijat kaki putrinya yang kelelahan berlatih dengannya. Di sela istrinya yang menghampiri Mahafir berkata, suatu hari aku bisa menjadi ayah maupun pelatih mereka. Ketika Mahafir melihat Gita yang lemah dalam bergulat membuatnya memarahinya. Namun Gita selalu nampak lemah dalam bergulat karena menjalaninya dengan terpaksa. Lalu Mahafir mendatangi tukang ayam untuk memenuhi kebutuhan protein anaknya sebagai pegulat. Setelah mendapat ayam, Mahafir memasaknya dibantu oleh Omkar karena istrinya menolak untuk memasak. Lalu Gita dan Babita memakannya dengan diawasi oleh Mahafir. Ketika di sekolah, Gita dan Babita menjadi pergunjingan oleh anak-anak yang membuat mereka merasa kesal. Nampak istri Mahafir yang menyampaikan kegundahannya yang khawatir putri mereka tidak ada yang menikahi. Mahafir menegaskan akan menjadikan putrinya orang yang hebat dan bisa memilih calon suami mereka. Suatu malam Gita dan Babita menyampaikan pada Mahafir bahwa gulat tak ada gunanya bagi mereka. Mereka beralasan setelah melakukan latihan gulat membuat rambut rusak dan berkutu. Ketika Mahafir memutuskan memotong rambutnya, nampak Gita merengek minta ampun agar tidak dipotong rambutnya. Namun Mahafir tak peduli dan menyuruh tukang cukur memotong rambut mereka. Setelah dicukur, Gita dan Babita menjadi pusat perhatian orang-orang yang melihatnya. Kesedihan terlihat jelas pada wajah Gita dan Babita yang menahan rasa malu atas penampilan mereka. Hingga akhirnya Gita mengajak Babita untuk melawan menolak bergulat. Langkah awal Gita dan Babita memutar alarm agar Mahafir bangun kesiangan. Ketika Mahafir menghampiri, mereka berpura-pura sedang berlatih seperti biasa. Tak berhenti di situ, mereka melakukan sabotase agar lampu tempat latihan sering mati. Dalam berlatih pun mereka tak mengeluarkan tenaga yang membuat terlihat tak bertenaga. पापा को मत बताना, 8 के पहले आ जाना। Suatu malam Mahafir menabok Omkar yang mengajak Gita dan Babita ke sebuah acara pernikahan. Atas kejadian tersebut membuat semua orang terdiam, tak ada satupun yang berani berbicara. Tanpa mengeluarkan satu kata pun Mahafir pergi meninggalkan mereka. Dengan menangis Babita menyayangkan perbuatan ayahnya hanya karena mereka membolos dalam latihan. Gita juga merasa marah pada ayahnya yang memaksa mereka menjadi pegulat. Mendengar itu justru temannya yang menjadi pengantin menginginkan seorang ayah seperti Mahafir. Temannya mengatakan setidaknya Mahafir memikirkan masa depan anaknya. Temannya membandingkan dirinya yang dinikahkan di usia dini untuk meringankan beban keluarga. Temannya menegaskan bahwa yang dilakukan oleh Mahafir hanya untuk masa depan mereka. Menyadari itu, Gita dan Babita yang merasa salah menghampiri Mahafir yang tertidur pulas. Pagi harinya Mahafir melihat kedua putrinya sedang berlatih tanpa harus disuruh olehnya. Semenjak itu Gita dan Babita semangat berlatih dengan kemauan sendiri bukan tekanan dari Mahafir. Suatu hari Mahafir mendatangi arena gulat untuk mendaftarkan Gita bertanding. Menyadari Gita adalah seorang gadis, pihak panitia menolaknya karena tak lazim seorang gadis bergulat. Mahafir yang tak terima hampir saja membuat keributan di tempat tersebut. Ketika Mahafir berlalu pergi, salah satu panitia mengatakan jika Gita bertanding maka akan memberi keuntungan. Benar saja, panitia menyusul Mahafir dan menerima Gita bertanding. Ketika mengetahui pertandingan gulat dilakukan oleh seorang gadis membuat penonton berdatangan. Di saat Gita disuruh memilih lawan gulatnya, justru dia memilih pegulat cowok yang terkuat. Namun sayangnya pertandingan Gita yang pertama harus mengalami kekalahan. Gita yang menghampiri Mahafir meminta maaf atas kekalahannya, namun Mahafir tetap bangga padanya. Ketika di rumah, Gita menanyakan pada Mahafir kapan pertandingan berikutnya. Keesokan harinya Gita kembali turun ke arena gulat dengan penuh ambisi untuk menang. Hingga akhirnya Gita dan Babita menjadi perbincangan orang-orang yang selalu menang dalam bergulat. Kemudian nampak Mahafir yang menjelaskan pada Gita dan Babita tentang perbedaan gulat di matras dan tanah. Mahafir menjelaskan tentang perolehan poin ketika bergulat di atas matras. Gita dan Babita nampak serius dengan apa yang diajarkan oleh Mahafir. Kemudian nampak Gita mengikuti ajang nasional tingkat junior.
Seiring berjalannya waktu, Gita yang tumbuh dewasa menjadi pegulat senior. Nampak Omkar dan Babita juga telah dewasa memberi dukungan pada Gita yang akan bertanding. आज ताऊ जी का सपना पूरा हो गया। Setelah menjadi juara nasional, Mahathir meminta Gita mengharumkan negaranya untuk menjadi juara dunia. Suatu malam Gita mengutarakan pada Mahathir yang menginginkan berlatih di Akademi Olahraga Nasional. Keesokan harinya nampak Mahathir yang mengantar Gita ke tempat tersebut. Dalam pertemuan pertama dengan pelatih, Gita dan yang lain diminta melupakan teknik yang telah dipelajari. Pelatih yang bernama Kadam menegaskan agar mereka hanya mempelajari teknik yang diajarkan olehnya. Ketika Mahathir menghampirinya dan mengenalkan diri, namun Kadam terlihat tak peduli dengannya. Di saat Mahathir meminta Kadam melatih Gita dengan benar, maka Gita akan bisa mendapat medali emas. Kadam yang tersinggung pada Mahathir melihat Gita yang berlatih menganggap semua tekniknya salah. Dengan nada keras Kadam mengatakan pada Gita bagaimana bisa akan mendapatkan medali emas. Di dalam asrama nampak Gita yang mulai mengenal teman barunya yang bernama Jasmine. Di dalam asrama Gita mulai terpengaruh dengan Jasmine yang mengabaikan kedisiplinan. Nampak Gita mengikuti latihan yang diajarkan oleh Kadam. Beberapa bulan kemudian nampak rambut Gita yang dipanjangkan membuatnya terlihat lebih cantik. Ketika Gita pulang ke rumah membawakan oleh-oleh untuk adik-adiknya. Di depan ibunya Gita membandingkan ayahnya dengan Kadam di mana dia mendapat kebebasan di sana. Lalu di hadapan ayahnya Gita mengatakan telah banyak mendapat teknik baru dan akan mengajarkan pada Babita. Mahathir yang mendengar itu hanya menanyakan tentang rambut Gita yang dipanjangkan. Keesokan harinya Gita yang melihat Babita berlatih mengatakan yang dia lakukan adalah teknik lama. Lantas Gita mengajarkan teknik yang dia miliki pada Babita. Menyadari itu Mahathir meminta Gita untuk menunjukkan teknik yang dia peroleh dari pelatihnya. Mahathir yang semakin tua akhirnya bisa dikalahkan oleh Gita. Di sela itu Gita menegaskan bahwa ada perbedaan yang diajarkan olehnya. Semenjak itu Mahathir dan Gita saling diam tak mau bicara yang membuat suasana tak nyaman. Kemudian nampak Babita memberitahu Gita bahwa teknik ayahnya tidak lemah tetapi karena ayahnya yang lemah. Babita menegaskan akan terus percaya dengan teknik ayahnya dan Gita percaya dengan tekniknya. Babita mendoakan agar Gita bisa bertanding dengan baik di internasional. Kemudian nampak Gita yang siap bertanding gulat kejuaraan dunia di Sydney. Di sisi lain Babita bersiap bertanding di New Delhi kejuaraan nasional. Nampak Gita yang kalah dalam pertandingan untuk pertama kalinya. Di sisi lain justru Babita menang dalam kejuaraan nasional. Mahathir yang kembali memajang medali perolehan Babita terlihat di wajahnya ada kesedihan. Babita yang sadar hal tersebut membuat Mahathir menjelaskan kesedihannya karena Babita akan menyusul Gita. Dengan sedih Mahathir menegaskan agar Babita tak melupakan di mana dia bisa sampai di titik ini. Kemudian Babita yang telah bersama Gita dikenalkan pada Jasmine. Pada malam harinya Babita mengatakan pada Gita yang telah banyak mengalami perubahan. Di mana dulu saat Gita kalah dalam bertanding membuatnya tak bisa tidur namun sekarang tak terlihat. Mendengar itu Gita justru merasa kesal dan menegaskan hanya kalah dalam satu pertandingan. Kemudian nampak Gita kembali mengikuti pertandingan di Moskow. Namun lagi-lagi Gita mengalami kekalahan lebih awal yang sangat mengecewakan. Dalam pertandingan di Jakarta Gita juga mengalami kekalahan di ronde pertama. Di semua pertandingan Gita selalu mengalami kekalahan. Nampak Gita yang menangis dihampiri Kadam yang memberi motivasi padanya. Di sisi lain Mahathir diberitahu istrinya Gita dalam keadaan tidak baik dan meminta berbicara dengannya.
Ketika Gita menelpon Mahavir hanya mendengar tangisannya yang membuatnya merasa sesak di dalam dada. Setelah itu Gita memutuskan memotong rambutnya untuk kembali berlatih dengan baik. Di sela latihan Kadam meminta Gita mendapat 1 medali namun diturunkan dalam kelas pertandingan. Di saat Gita meminta bertanding dalam kelasnya namun Kadam menolak yang tak percaya Gita akan menang. Mahavir dan Omkar yang tahu hal tersebut memutuskan menyusulnya untuk melatih Gita dan Babita. Menyadari tak bisa tinggal di asrama, Mahavir dan Omkar mengontrak sebuah rumah untuk tempat tinggal. Secara sembunyi-sembunyi Mahavir melatih Gita dan Babita di tempat yang mereka sewa. Kemudian Kadam yang mengetahuinya mengadukan Mahavir pada pimpinan NSA. Lalu Mahavir menunjukkan prestasi yang telah didapat anaknya dan memohon agar mereka tetap mengikuti pertandingan. Di sela itu Mahavir menegaskan bahwa anaknya pasti bisa meraih medali emas untuk negaranya. Mendengar itu pimpinan meminta mereka untuk keluar dari ruangannya. Ketika di luar Mahavir menyalahkan Kadam yang salah dalam melatih Gita. Di saat mereka bersih tegang tiba-tiba kembali disuruh masuk ruangan pimpinan. Lalu pimpinan menyampaikan Gita dan Babita diberi kesempatan dengan catatan Mahavir tak boleh masuk lokasi NSA. Setelah itu Mahavir tetap melatih Gita dengan cara selalu berkomunikasi. Nampak Gita yang disuruh melihat video saat bertanding di Jakarta dan mempelajari kesalahannya. दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का ये हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स Tibalah hari pertandingan pertama Gita untuk kejuaraan dunia gulat putri. भारत की गीता कुमारी इसी के साथ मैच शुरू। गीता के मुकाबले मेलिसा काफी स्ट्रांग नजर आती हुई और ये 2 पॉइंट्स मेलिसा के, जिसका गीता दूसरे राउंड में वापसी कर पाती हैं या नहीं। Mahavir yang melihat Gita hampir kalah membuatnya meyakinkan Gita bahwa pasti bisa menang. Di sela itu Mahavir menyuruh Gita untuk menyerang bukan bertahan. Nampak Kadam dan Mahavir yang berlawanan dalam mengarahkan Gita teknik bertanding. 3-3 की बराबरी पर मुश्किल में काउंटर अटैक और ये 3 पॉइंट्स गीता को, और इसी के साथ गीता ने ये मैच जीत लिया है। Hingga akhirnya Gita yang mengikuti arahan Mahavir bisa memenangkan pertandingan tersebut. Kemudian di semifinal Gita melawan perwakilan dari negeri yang diketahui selalu mengalahkan lawannya. एक बार फिर से मुकाबला शुरू। नाओमी थोड़ा सा रफ खेलती हुई लगता है काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। पॉइंट्स, ये नाओमी का अटैक, 3 पॉइंट्स नाओमी को। लगता है वो गीता को कोई भी मौका नहीं देना चाहती हैं और ये अच्छा डिफेंस गीता का। एक बार फिर से नाओमी का अटैक, गीता तो कोशिश, गीता उनको किसी भी तरह रोक के रखे हुई है। नाओमी सोच रही होंगी कि क्या किया जाए ताकि गीता का डिफेंस ब्रेक किया जाए। गीता का काउंटर अटैक, 3 पॉइंट्स गीता को, और ये तीसरा और फाइनल राउंड शुरू। दोनों ही रेसलर्स काफी संभल कर खेलते हुए, और यहाँ देखते हैं डिफेंस, काउंटर अटैक, और ये गीता ने पॉइंट स्कोर कर दिया है। Dengan perjuangan keras akhirnya Gita bisa mengalahkan perwakilan dari Negeria. Pada malam harinya menjelang final Mahavir menegaskan agar Gita menang dalam pertandingan. Jika Gita menang akan menjadi kemenangan bagi jutaan gadis yang dianggap tak lebih baik dari lelaki. Tibalah hari final Gita melawan Angelina perwakilan dari Australia dan orang-orang membludak ingin menonton. Di sela itu Mahavir ditemui seseorang yang mengatakan ketua Federasi Gulat ingin menemuinya. Ketika Mahavir menolak namun orang tersebut tetap memaksanya. Yang ternyata orang tersebut adalah suruhan Kadam. Kemudian orang tersebut memasukkan Mahavir dalam kamar dan menguncinya dari luar. Menyadari itu Mahavir berteriak meminta tolong namun tak seorang pun yang mendengarnya. Pertandingan dimulai antara Gita melawan Angelina tanpa dihadiri oleh Mahavir. एंजेलिना अभी भी अटैक करती हुई, एंजेलिना का अटैक, गीता का काउंटर अटैक, 3 पॉइंट, और इसी के साथ ये दूसरा राउंड शुरू। क्या गीता ये राउंड जीतकर इतिहास रच पाएंगी? और ये गीता का एक और अटैक, एंजेलिना थोड़ी सी मुश्किल में, गीता पूरा जोर लगाते हुए, क्या गीता ये मैच जीत पाएंगी? क्या गीता ये लीड बरकरार रख पाएंगी? एंजेलिना एक और बार कोशिश करती हुई, गीता को बस कुछ और ये 3 पॉइंट, एंजेलिना। इसी के साथ ये राउंड खत्म। गीता को थोड़ा मुश्किल में डाल के रखा उन्होंने, और इसी के साथ भी मौका नहीं देती हुई गीता की कोशिश, एंजेलिना का शॉट, एंजेलिना 5,
गीता 1. Di saat Gita hampir kalah mulai teringat dengan kata ayahnya di mana tak selalu ada untuk menyelamatkannya. Dalam waktu kurang dari 22 detik Gita berusaha merubah keadaan di mana hampir mustahil untuk menang. Nampak kecemasan pada wajah Babita yang memberi dukungan pada Gita. Dan keajaiban itu pun terjadi di mana Gita bisa mendapat medali emas yang hampir tidak mungkin dia dapatkan. Dengan berlari Babita menghampiri Gita dan memeluknya yang berhasil menang dalam pertandingan. Nampak Gita yang menanyai Omkar tentang keberadaan ayahnya namun dia juga tak mengetahuinya. Di sisi lain Mahavir yang terkurung perlahan mendengar lagu kebangsaan yang menandakan kemenangan. Dan tiba-tiba seseorang membuka pintu mendapati Mahavir yang terkurung di dalam. Kemudian Gita menyerahkan medali yang diperoleh pada ayahnya. Mahavir lantas mengalungkan medali tersebut pada Gita dengan perasaan yang bangga. Akhirnya impian Mahavir diwujudkan oleh anaknya yang tak bisa diwujudkan sendiri.